Kawan-kawan ini orang-orang yang tidak punya banyak mimpi. Ketika kami punya ruang ekspresi, ruang karya, ya disinilah mereka merawat mimpi. Terus kita semuanya sama-sama, tujuan kita adalah satu, mereka diterima di industri musik Indonesia dan tidak ada lagi diskriminasi dari siapapun, dari masyarakat, dari pihak pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain terhadap musisi jalanan. CD ini adalah jawaban bahwa karya mereka sangat layak untuk diterima di Indonesia. Selama detak jantungku denyut nadiku, aliran darahku dan nafasku masih ada. Ku kan selalu menjagamu dan selalu ada untukmu hingga waktu menjawab semua. Tak usah kau pinta, pasti ku kan pergi. Institut Musik Jalanan ini sebenarnya adalah jawaban atas Perda nomor 16 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok tentang larangan memberi uang pada pengamen. Ada hal yang menurut kami itu nggak fair gitu, ketika pengamen disamakan seperti pengemis atau mungkin pelaku kriminal yang tidak boleh punya ruang karya di jalanan. Akhirnya pengamen-pengamen ini kebingungan ketika mereka tidak punya ruang lagi ke depannya, sementara Depok sendiri tidak punya dewan kesenian atau semacam ruang ekspresi bagi para musisi jalan. Dengan beberapa kali diskusi sama stakeholder di Kota Depok ini, jadi teman-teman itu banyak diarahkan ke mencari pekerjaan yang lain gitu, jangan ngamen. Sementara pengamen, musisi itu bakat itu yang ngasih langsung dari Allah gitu. Nggak bisa misalnya orang passionnya di musik kita suruh menjadi tukang jahit misalnya, atau passionnya di musik dia disuruh menjadi tukang bangunan misalnya. Itu nggak seperti itu, mestinya ada solusi bagi mereka. Institut Musik Jalanan itu sebenarnya obrolan itu sudah ada dari tahun 2012 gitu ya. Cuman karena kami juga kan bergeraknya secara mandiri, kami coba ngumpulin uang. 2013 kami matangin lagi, kami rembuk lagi, dan alhamdulillah baru dapat budgetnya untuk mendirikan Institut Musik Jalanan ini Januari 2014, baru kami bangun secara fisik. Ya mimpi itu nggak bakalan terwujud kalau emang kita nggak mau berusaha keras untuk wujudin. Kalau kita udah berusaha keras, insya Allah pasti terwujud. Kami melawan dengan cara-cara yang terhormat. Arahkan teman-teman yang punya karya, punya lagu. Kami audisi di Institut Musik Jalanan ini, kami rekam lagu mereka, kita produksi, kita mixing, mastering, kita buat CD, terus kita distribusikan. Karena ya mereka musisi dan mereka mengkonkretkan karyanya lewat CD itu. Artinya tidak ada bedanya mereka dengan musisi-musisi profesional. Sayangkan pemerintah atau industri mungkin terlalu sombong untuk banyak berbuat untuk mereka. Nggak punya alasan lagi untuk takut bergerak secara indie gitu ya. Kita sudah dimudahkan oleh teknologi sosial media,
Terus kami lakukan penjualan dari 17 Agustus kami launching album sampai 17 September itu tercatat 600 keping CD kami keluarkan. Itu menurut beberapa orang itu adalah angka yang fantastis, di mana Indonesia saat ini mengalami kebuntuan dalam memasarkan CD. Banyak toko-toko CD tutup gitu ya. Tapi kami menjangkau teman-teman musisi jalanan ini, menjangkau pasarnya sendiri melalui metode direct selling ke masyarakat. Seperti itu. Ya, judul album CD-nya Institut Musik Jalanan itu Kalahkan Hari Ini. Di Institut Musik Jalanan ini terbuka bagi siapa saja. Kami punya wadah juga, kedai ekspresi. Kedai ekspresi adalah unit usaha yang kami buat untuk menghidupi gerakan kami. Di setiap hari kami punya banyak event, banyak banget kelas-kelas yang kami buka untuk teman-teman dan masyarakat umum juga. Ada workshop musik, ada kelas kesehatan, ada kelas fotografi, ada kelas budaya, terus ada sejarah, kelas lingkungan, dan banyak sekali gitu. Jadi ini tidak melulu hanya bicara soal musik saja, tapi kita bicara soal yang lain juga. Oh, sampai hari ini sih kami belum kedatangan teman-teman dari Pemkot Depok gitu ya. Tapi itu bukan menjadi harapan kami juga ada gitu ya. Cuman itu tidak menjadi alasan untuk kami berhenti berkarya karena tidak mendapatkan apresiasi apapun. Bukan soal itu, itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah bagaimana kami membantu teman-teman kami di jalanan, khususnya para musisi, untuk bisa mendapatkan ruang berekspresi dengan bebas. Mereka bisa mengkonkretkan karyanya menjadi lebih profesional. Dan yang terakhir adalah kami mencoba menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di jalanan melalui gerakan-gerakan di Institut Musik Jalanan. Depok ini kota tanpa konsep. Akhirnya kita lihat berantakan tata kotanya. Satu, jalur pejalan kaki ya, yang paling penting. Terus Margonda sebagai etalase kota, jadi bisa dilihat sih jalur hijaunya dan lain-lain. Artinya banyak sekali PR ya untuk Kota Depok sendiri. Bagaimana pemerintah yang saat ini masih berjarak dengan warganya, khususnya dengan teman-teman muda, teman-teman community, ya banyak sekali hal yang harus dibangun di Kota Depok ini. Ada sinergi yang menurut itu harus konsisten yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, khususnya kaum muda. Pemerintah kita itu kalau bikin program yang masuk akal aja. Program kita itu banyak program-program yang mungkin biar terkesan populis saja, tapi pemerintah kita sebenarnya tidak siap menjalankan program itu. Contoh misalnya dengan perda tadi, larangan membeli uang, tapi pemerintah tidak punya solusinya. Terus Depok kota layak untuk anak siapa, gitu kan? Lihat anak-anak yang setiap malam tidur di emperan toko, di trotoar. Itu mereka kan menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Apakah kita yang harus peduli untuk itu? Apakah kita yang tidak punya daya ini yang harus memperhatikan mereka?